Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egidia Safitri dengan NIM H1A1-20006. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi terkait dengan konsep triple bottom line dalam tanggung jawab sosial perusahaan. Sebagai tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang diampu oleh Bapak Michel Lega, SIP MIP. Baiklah, langsung saja masuk pada materi. Yang pertama itu konsep triple bottom line. Apa sih triple bottom line itu? Jadi, konsep triple bottom line menegaskan bahwa dalam menjalankan operasional perusahaan selain mengejar profit, perusahaan juga harus dapat berkontribusi untuk masyarakat atau people dan berperan aktif dalam menjaga lingkungan atau planet. Konsep triple bottom line mengacu pada pendekatan bisnis yang menekankan pada 3 aspek utama, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dalam konsep triple bottom line ada 3 indikator penting yang harus ada. Yang pertama itu people, yaitu bagaimana perusahaan mempengaruhi dan membawa keuntungan bagi pekerja, buruh, dan masyarakat sekitar. Hal ini dilakukan untuk menjamin keberlangsungan bisnisnya. Kemudian yang kedua itu ada planet, yaitu bagaimana perusahaan berusaha menciptakan bisnis yang selaras dengan alam dan meminimalkan dampak negatif bagi lingkungan. Selanjutnya yang ketiga itu ada profit, yaitu bagaimana perusahaan berusaha menciptakan bisnis yang selaras dengan alam dan meminimalkan dampak negatif bagi lingkungan. Tidak hanya mendapatkan keuntungan secara finansial, tentunya sejalan dengan konsep 2P sebelumnya, yaitu people dan planet. Ada 3 aspek utama dalam triple bottom line. Yang pertama itu ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi harus berfokus pada keuntungan demi keberlangsungan hidup perusahaan, atau dengan istilah profit atau keuntungan. Selanjutnya itu ada aspek sosial. Aspek sosial, perusahaan harus memiliki komitmen kepada masyarakat untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat yang terlibat langsung dalam bisnis yang mereka jalankan. Yang ketiga itu ada aspek lingkungan. Aspek lingkungan membuat semua kegiatan perusahaan yang berkaitan erat dengan lingkungan. Nah, selanjutnya itu ada pelaksanaan konsep triple bottom line dalam pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama itu ada membuat rencana strategis. Jadi, perusahaan harus mampu membuat rencana strategis untuk mencapai tujuan triple bottom line. Hal ini dapat melibatkan menentukan sasaran spesifik untuk setiap aspek, seperti mengurangi emisi karbon, meningkatkan efisiensi penggunaan energi, dan memperkuat hubungan dengan komunitas lokal. Yang kedua itu mengukur kinerja. Jadi, setiap perusahaan harus memantau dan mengevaluasi kinerja mereka dalam mencapai tujuan triple bottom line. Dapat dilakukan melalui pengukuran seperti pengurangan emisi gas rumah kaca, penghematan energi, peningkatan kesejahteraan karyawan, dan pengurangan limbah. Yang ketiga itu ada menerapkan tindakan konkret. Jadi, perusahaan harus menerapkan tindakan konkret untuk memenuhi tanggung jawab sosial mereka. Dapat meliputi penggunaan sumber daya yang lebih berkelanjutan seperti energi terbarukan dan bahan baku yang sifatnya daur ulang, serta memperkuat hubungan dengan masyarakat lokal dan memberikan dukungan untuk program-program sosial yang mereka buat dan lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis mereka. Yang keempat itu ada komunikasi dan pelaporan. Jadi setiap perusahaan harus dan wajib berkomunikasi secara terbuka dan jujur tentang kinerja mereka dalam mencapai tujuan triple bottom line.
Pelaporan dapat dilakukan melalui laporan keberlanjutan dan komunikasi publik lainnya, serta membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Yang terakhir itu ada evaluasi dan perbaikan. Jadi, perusahaan harus secara teratur mengevaluasi dan memperbaiki kinerja mereka dalam mencapai tujuan triple bottom line. Dapat melibatkan meninjau kembali strategi dan tindakan yang telah diambil, kemudian mengukur efektivitas mereka dan mengidentifikasi area-area mana yang memerlukan perbaikan atau pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya ada contoh perusahaan yang telah menerapkan konsep triple bottom line di Indonesia. Perusahaan tersebut adalah perusahaan Wash for Change. Adalah sebuah perusahaan yang mampu bergerak dalam bidang pengelolaan sampah, yang mana dalam pelaksanaannya perusahaan Wash for Change ini sangat mengedepankan konsep triple bottom line. Bagaimana mereka mengelola sampah bisa berdampak baik bagi masyarakat, lingkungan, dan pendapatan perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, wajar jika perusahaan ini dapat dikatakan sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dalam tanggung jawab sosial perusahaan, karena mereka mampu memenuhi 3 indikator dalam triple bottom line itu sendiri. Ternyata dari pelaksanaan bisnis yang mereka lakukan memberikan dampak sendiri bagi perusahaan. Yang pertama itu ada dampak bagi masyarakat, yaitu menyediakan sistem pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, akan membantu dan mengedukasi masyarakat tentang cara mengelola sampah yang benar agar tidak berakhir di tempat pembuangan akhir saja. Dampak yang kedua yaitu dampak bagi lingkungan. Itu mampu mengurangi dampak lingkungan dan polusi yang mereka hasilkan dan membantu perusahaan untuk menggunakan kembali, mendaur ulang, serta memulihkan material yang mereka gunakan melalui praktik reuse dan recycle. Kemudian ada dampak yang ketiga, dampak bagi perusahaan. Nah, dampak bagi perusahaan, pelayanan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab ternyata terbukti baik untuk pemasukan perusahaan dan lingkungan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.